Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia, NIM 2019143603, kelas 3Q, Prodi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika dasar untuk memenuhi UTS mata kuliah statistika dasar. Soal nomor 1. Diketahui nilai UAS mata kuliah statistika mahasiswa sebagai berikut. Ada nilai 67, 73, 55, 63 dan seterusnya. Di sini yang ditanyakan adalah buatlah histogramnya. Untuk membuat histogram, kita terlebih dahulu harus mengurutkan nilai UAS mata kuliah statistika dengan urutan yang sesuai, mulai dari angka terkecil sampai angka terbesar. Baiklah, kita akan mengurutkan nilai UAS mata kuliah statistika. Jawaban urutannya di sini. Angka yang paling kecil itu adalah angka 50 dan angka yang paling besar adalah angka 88. Untuk urutannya kita mulai dari angka 50. 50 di sini 50 ada 2. Jadi kita buat sesuai urutannya sampai selesai. Baiklah, di sini sudah saya urutkan urutan dari nilai UAS mata kuliah statistika mahasiswa. Di sini banyaknya nilai UAS ada 40. Jadi di sini termasuk data berkelompok. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencari banyak kelas, karena banyak kelas sangat dibutuhkan untuk membuat histogram. Di sini rumusnya K sama dengan banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Di sini kita mencari log N-nya dengan melihat atau menghitung banyaknya nilai UAS pada data kelompok di atas. Di sini ada 40 nilai UAS mata kuliah statistika. Jadi banyaknya N di sini ada 40. Kita buat di sini N 40. Maka kita masukkan ke rumus 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Lalu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Jika sesuai kalkulator itu hasilnya 1,6005999133. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini lalu kita kalikan hasil dari log N dengan 3,3. 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Kita tulis lagi ya di sini supaya mengerti. Di sini kita kalikan, hasilnya didapatlah 5,2879797 Di sini ini angka 1 ya maksudnya. Lalu kita lihat di sini. Di sini angka terakhir dari hasil perkalian ini angka 9, karena bilangan koma jika dibulatkan kita akan melihat angka di terakhir kalinya, angka di belakang. Kita akan melihat angka di belakangnya ini angka 9, maka kita bulatkan ini ke atas.
pembulatan ke atas kita bulatkan di sini angka 5, jadi jika dibulatkan ke atas menjadi angka 6, jadi 1 ditambah 6. Lalu K sama dengan 1 ditambah 6 sama dengan 7. K sama dengan 7. Jadi di sini didapatlah banyak kelasnya ada 7. Lalu kita akan mencari panjang kelas. Di sini untuk mencari panjang kelasnya kita menggunakan rumus. Panjang kelas jangkauan. Di sini rumusnya itu J sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Di sini kita belum mengetahui jangkauannya, jadi kita harus mencari terlebih dahulu jangkauan. Jangkauan sama dengan angka terbesar dikurang angka terkecil. Angka terbesar dikurangi angka terkecil. Di sini angka terbesarnya yaitu 88 dan angka terkecilnya di sini 50. Di sini maksudnya 88 yaitu bukan 80. 88 dikurang 50 hasilnya 38. Jadi didapatlah hasil jangkauannya yaitu 38. Jadi kita tulis J sama dengan 38. Di sini banyak kelasnya ada 7 dibagi 7. J sama dengan 38 dibagi 7 hasilnya 5,4285 7142857. J sama dengan di sini bilangan komanya ini sangat banyak di belakangnya. Makanya kita harus membulatkannya untuk menjadi singkat. Di sini kita lihat angka di belakang. Angka di belakangnya ini ada angka 7. Angka 7 jika dibulatkan itu lebih dari angka 5, jadi kita bulatkan ke atas. Jika angka terakhirnya itu lebih dari 5, pembulatannya ke atas. Jadi di sini angka 5 dibulatkan ke atas menjadi angka 6. Jadi kita dapatlah panjang kelasnya ada 6. Baiklah, di sini kita sudah mendapatkan banyak kelas dan panjang kelas. Di sini banyak kelas dan panjang kelas ini kita gunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk mengisi rentang nilai. Baiklah, di sini sudah kita buat tabel distribusi frekuensi untuk membuat histogram. Di sini ada nilai, frekuensi, batas kelas, dan titik tengah. Di sini nilai kita isi sesuai dengan urutan nilai yang telah kita buat. Di sini kita buat rentang nilai berdasarkan panjang kelas dan banyak kelas. Di sini tadi sudah kita dapatkan banyak kelasnya ada 7 dan panjang kelasnya ada 6. Maka kita harus membuat banyaknya rentang nilai di sini ada 7 dan panjang kelasnya itu 6. Baiklah, kita akan membuat untuk rentang nilai yang pertama itu dengan panjang kelas 6. Di sini kita buat sebanyak 6. Kita mulai menghitung dari angka terkecil 50, 51, 52, 53, 54, 55. Stop di angka 55 untuk panjang kelas 6. Maka didapatlah nilai untuk rentang nilai yang pertama itu angka 50 sampai 55. Di sini kita isi nilai rentang nilai yang kedua juga begitu. Kita hitung berdasarkan panjang kelasnya ada 6. Maka kita hitung dari angka 56. 56, 57, 58, 59, 60, 61. Jadi di sini kita buat rentang nilainya itu 56 sampai 61. Begitu juga dan seterusnya
kita hanya melihatnya berdasarkan urutan nilai yang telah kita buat dan panjang kelas serta banyaknya kelas. Baiklah, di sini sudah kita isi rentang nilainya sebanyak 7 kelas. Di sini kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 kelas dengan panjang kelas sebanyak 6. Lalu kita hitung pula frekuensi dari nilai. Kita hitung berdasarkan rentang nilainya. Rentang nilai yang pertama itu 50 sampai 55. Kita hitung berdasarkan urutan di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop di angka 55, itu ada 8. Jadi kita isi frekuensi untuk yang pertama itu 8. Frekuensi adalah banyaknya nilai data dalam suatu penyajian data. Lalu kita hitung pula yang kedua. Dari rentang nilai 56 sampai 61 itu terdapat berapa? Kita hitung dari 56. Karena 56 tidak ada, maka kita akan menghitung yang adanya saja. 58, 59, 60. Nah, ini cuma ada 3 rentang nilai dari 56 sampai 61, yaitu 3. Kita tulis di sini ada 3. Lalu kita mengisi untuk semuanya dengan cara seperti itu. Baiklah, di sini sudah kita isi frekuensinya berdasarkan urutan nilai UAS mata kuliah statistika. Didapatlah frekuensi yang berbeda-beda. Lalu kita akan mencari batas kelas. Di sini batas kelas itu ada batas kelas atas dan batas kelas bawah. Batas kelas atas itu ada rumusnya dan batas kelas bawah itu ada rumusnya. Batas kelas bawah terlebih dahulu. Batas kelas bawah sama dengan kelas bawah dikurang 0,5. Batas kelas atas sama dengan kelas atas ditambah 0,5. Ini huruf A ya maksudnya. Maka kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus ini. Ini rumus untuk batas kelas. Lalu kita cari batas kelas bawah untuk yang pertama. Di sini kelas bawahnya 50. Maka 50 ini kita kurangkan dengan 0,5, maka hasilnya 50 dikurang 0,5, 49,5. Lalu 55 itu kelas atas, batas kelas atasnya 55 ditambah 0,5. Jadinya 55,5. Ini rumusnya tadi ya. Maaf tadi salah tulis. Di sini kalau kelas atas itu ditambah. Lalu kita isi yang kedua pula seperti itu. Di sini 56 dikurangi 0,5, 55,5 dan 61 itu kelas atas ditambah 0,5. Jadi 61,5. Di sini batas kelas atas yang pertama dengan batas kelas bawah yang kedua ini berhubungan, angkanya sama. Maka dari itu nanti grafiknya akan menempel. Kita ulangi cara yang sama untuk mengisi batas kelas semuanya. Baiklah, di sini sudah kita isi batas kelasnya untuk semuanya, kita sudah isi. Lalu kita akan mengisi titik tengah. Di sini titik tengah digunakan untuk poligon frekuensi sebenarnya, tapi kita bisa mencarinya untuk melihat nilai tengahnya sebagai pengetahuan untuk kita mengetahuinya. Kita buat di sini titik tengah. Rumusnya itu yaitu titik tengah sama dengan batas kelas bawah ditambah batas kelas atas ditambah batas kelas atas dibagi 2. Ini rumus untuk titik tengah.
Kita hitung titik tengah yang pertama. Ini batas kelas atasnya 55,5, batas kelas bawahnya 49,5. Jadi kita tambahkan 49,5 ditambah 55,5 dibagi 2, itu hasilnya 52,5. Dan yang kedua itu titik tengahnya 58,5, 64,5, 70,5, 76,5, 82,5, 88,5, dan seterusnya. Sudah kita isi semuanya di sini, maka kita akan lanjut untuk membuat histogram. Ini tabel distribusi frekuensi kita gunakan untuk membuat histogramnya. Baiklah, di sini garis vertikalnya kita isi dengan tulisan frekuensi dan garis horizontalnya kita isi dengan nilai. Ya, seperti ini kita dapatkan gambarnya. Ini belum buat gambar, ini masih garis X dan Y. Ini sudah kita buat, tinggal kita tentukan. Di sini kita buat untuk nilainya, kita melihat batas kelas. Di sini batas kelas yang pertama itu 49,5 sampai 55,5. Jadi di sini kita buat 49,5 sampai 55,5. Di sini frekuensinya ada sampai 8. Jadi nanti tinggi grafiknya itu di sini 8. Untuk yang pertama kita akan buat ya, menggunakan penggaris kita buatnya. Baiklah, di sini sudah kita buat ya, hasilnya seperti ini. Kita sudah buat yang untuk nilai yang pertama itu 49,5 sampai 55,5. Di sini frekuensinya ada 8, jadi kita buat tinggi grafiknya itu pada angka 8. Di sini. Nah, untuk cara yang kedua itu sama saja dengan cara yang pertama. Di sini kita sebenarnya bisa buat di sini titik tengahnya. Titik tengah dari nilai 50 sampai 55 itu 52,5. Bisa kita buat di sini ya. Titik tengahnya kita tulis saja 52,5. Lalu kita buat lagi grafik yang kedua. Di sini tinggi grafik yang kedua itu frekuensinya ada 3. Jadi kita buat tingginya itu 3. Di sini angka 3, di sini nantinya tingginya seperti ini. Baiklah, di sini sudah jadi untuk diagram batang yang kedua. Di sini diagram batang yang kedua itu menempel dengan diagram batang yang pertama, karena di sini berhubungan antara batas kelas atas yang pertama dengan batas kelas bawah yang kedua. Di sini batas kelas atas yang kedua itu 61,5. Jadi kita buat 61,5. Lalu di sini titik tengahnya itu di 58,5. Cara ini kita ulangi sampai semua nilai bisa membentuk diagram batang sebanyak 7. Karena terdapat banyak kelasnya itu ada 7, kita buat 7 diagram batang. Baiklah, ini sudah jadi diagram batangnya atau histogram dari penyajian data nilai UAS mata kuliah statistika. Didapatlah diagram batang yang seperti ini. Di sini garis vertikal itu diisi dengan frekuensi dan garis horizontal itu diisi dengan nilai. Di sini titik tengah sebenarnya digunakan untuk poligon frekuensi. Namun kita buat supaya kita bisa mengetahui titik tengah dari nilai tersebut. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai yang terbanyak frekuensinya itu berada pada angka 10 dengan rentang nilai itu antara 74 sampai 79. Atau batas kelasnya itu 73,5 sampai 79,5. Baiklah, inilah hasil untuk diagram batang atau histogram nomor 1.
Soal nomor 2. Diketahui data berikut ini. Di sini ada beberapa angka 2, 3, 6, 6, 7, 8, 7, 6, 9, 8. Di sini banyaknya data ada 10. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini yang ditanyakan mean atau rata-rata hitung. Di sini kita terlebih dahulu kita lihat. Di sini datanya belum urutan. Makanya terlebih dahulu langkahnya kita harus mengurutkan angka-angka di atas sesuai urutannya. Baiklah, urutannya yaitu diurutkan dari angka yang paling kecil hingga angka yang paling besar sesuai dengan urutan 2, 3, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, ini sudah urutan. Di sini kita untuk mencari rata-rata hitung menggunakan rumus. Di sini kita lihat terlebih dahulu. Ini merupakan data tunggal karena data tersebut tidak berkelompok. Makanya kita di sini menggunakan rumus mean untuk data tunggal atau rumus rata-rata hitung untuk data tunggal. Rumusnya yaitu sigma X dibagi N. X bar sama dengan sigma X dibagi N. Ini merupakan rumus mean untuk data tunggal. Untuk data tunggal. Di sini kita bisa buat keterangannya. Sigma X itu sama dengan jumlah seluruh nilai X. Jumlah seluruh nilai X. N sama dengan banyaknya nilai data. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini kita buat dulu. X-nya itu sama dengan ini merupakan X. X itu banyaknya nilai yang diberikan. Kita lambangkan urutan tadi sebagai lambang huruf X. X sama dengan 2, 3, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Lalu kita cari di sini sigma X-nya berapa? Sigma X itu merupakan penjumlahan dari X. Makanya kita jumlahkan terlebih dahulu. Nilai X-nya kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9. Di sini akan didapatkan hasilnya yaitu 62. Di sini sudah. Lalu kita tulis N-nya berapa? Di sini sudah kita bisa hitung. Di sini terdapat banyaknya nilai data itu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka akan kita tulis N-nya 10. Lalu kita masukkan ke rumus mean. Rumus mean sama dengan sigma X dibagi N. Kita lihat di sini sigma X-nya berapa, yaitu 62 dibagi 10. Mean sama dengan 62 dibagi 10. Lalu kita bagikan 62 dibagi 10 sama dengan 6,2. Kita bisa membaginya dengan pembagian secara tulis. Didapatlah rata-rata hitung untuk nilai data di atas yaitu 6,2. Jadi rata-rata hitung sama dengan
6,2. Soal nomor 3. Diketahui nilai tes masuk calon mahasiswa ke perguruan tinggi negeri X sebagai berikut. Nilai frekuensi. Ditanyakan modus. Di sini sudah dimudahkan untuk mencarinya karena sudah disediakan nilai dan frekuensinya. Kita hanya tinggal mencari nilai modusnya. Namun di sini kita perlu mengetahui di sini termasuk data apa. Di sini merupakan termasuk data berkelompok karena rumus modus untuk data tunggal dan data berkelompok itu berbeda. Baiklah, di sini kita akan menuliskan rumus modus untuk data berkelompok. Ini merupakan rumus modus untuk data berkelompok. Modus sama dengan LI ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Lalu di sini kita akan menjelaskan apa sih D1, D2, LI, dan P itu. Baiklah, akan kita buat tabel untuk memudahkannya. Baiklah, di sini sudah kita tulis tabel yang berisikan nilai, batas kelas, batas bawah atau LI, panjang kelas atau P, frekuensi, dan D1 serta D2. Di sini kita tinggal menyalin dari data yang sudah diberikan, yaitu nilai dan frekuensi. Kita salin dari soalnya. Lalu kita akan mencari batas kelas. Di sini kita mencari batas kelasnya seperti menggunakan rumus di nomor 1, yaitu jika batas kelas bawah dikurang 0,5, jika batas kelas atas ditambah 0,5. Jadi di sini batas kelas bawahnya dikurang 0,5 yaitu 40,5 sampai 50,5. Begitu juga dengan berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan mengisi batas kelasnya. Di sini kita isi 50,5 sampai 58,5. 58,5 sampai 67,5. Lalu 67,5 sampai 76,5. Lalu 76,5 sampai 85,5. Lalu kita lihat di sini batas bawahnya berapa. Kita tinggal melihat di sini dari hasil batas kelas yang kita cari, kita bisa melihat batas bawahnya atau LI. Di sini bisa kita lihat batas bawahnya, yaitu yang pertama 40,5. Kita tulis 40,5. Lalu 50,5. Lalu 58,5, 67,5, dan yang terakhir 76,5. Lalu kita akan menghitung panjang kelas. Di sini panjang kelasnya kita hitung dengan menghitung angka yang berkisar antara 41 sampai 49. Kita hitung berapa kisaran angka antara 41 sampai 49. Kita hitung ya. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ada 9. Maka di sini kita bisa mengetahui panjang kelasnya itu 9. Di sini kita tinggal menghitung saja panjang kelasnya karena rentang nilainya sudah ditentukan. Jika rentang nilainya belum ditentukan, kita menghitung panjang kelas seperti pada nomor 1 dengan menggunakan rumus. Ini berarti panjang kelas untuk semua nilai sama, karena di sini nilainya sama, untuk panjang kelasnya sama. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari D1. Apa sih D1 itu? D1 adalah D1 sama dengan selisih frekuensi
kelas ke I dengan kelas sebelumnya. Dengan kelas sebelumnya. Nah, D2 itu sama dengan selisih frekuensi kelas ke I dengan kelas berikutnya. Ini untuk kita mengetahui D1 dan D2 itu apa sih. Lalu kita lihat di sini. D1-nya berapa? Di sini kita ketahui bahwa D1 itu selisih frekuensi kelas ke-1 dan kelas sebelumnya. Karena di sini kelas 1 itu awal dan kelas sebelumnya itu 0, maka kita isi yang pertama itu 0. Lalu kelas 2-nya kita isi 18 dan 5, selisihnya 13. Lalu kita isi yang berikutnya 24, 21, dan 7. Kalau D2 itu merupakan selisih frekuensi kelas ke I dengan kelas berikutnya. Jadi kita tinggal menghitung selisih frekuensi kelas ke-1 dan kelas kedua, 5 dan 18, selisihnya itu 13. Di sini kita hanya mengurangkan selisih kelas ke I dengan kelas berikutnya. Misalkan kita cari D2 untuk yang kedua 18, dan 18 itu selisih dengan kelas berikutnya atau 24, atau 42 itu selisihnya yaitu 24. Karena kita bisa kurangkan 42 dikurang 18 itu sama dengan 24. 42 dikurang 18 sama dengan 24. Maka didapatlah hasilnya 24. Lalu kita cari juga yang berikutnya, selisihnya 21, selisih yang berikutnya 7, dan selisih yang terakhir itu 0. Kenapa 0? Karena di sini selisih kelas terakhir 14 itu dengan kelas berikutnya tidak ada, makanya isi 0. Lalu kita lanjutkan untuk memasukkan ke dalam rumus, karena kita sudah mencari tabel untuk memudahkan mencari modusnya. Ini tabelnya. Kita tinggal lihat di sini frekuensi terbanyak itu diduduki oleh kelas nilai yang kemana. Di sini kita lihat frekuensi yang paling banyak itu yaitu 42. Ini frekuensi terbanyak 42. Berada pada rentang nilai 59 sampai 67. Jadi kita akan mengambil seluruh data yang sejajar dengan 42. Kita akan mengambil batas bawah di sini, panjang kelasnya di sini D1, D2-nya. Dan batas kelasnya kita ambil di sini. Lalu kita masukkan ke rumus modus. Modus sama dengan LI ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. LI-nya sudah kita lihat di sini. Itu sama dengan 58,5. P panjang kelasnya 9. Jadi kita tulis di sini LI-nya itu 58,5 ditambah 9 dikali di sini D1-nya yaitu 24, D2-nya 21. Di sini 24 dibagi, di sini kita tambahkan 24 ditambah 21. Maka akan kita teruskan lanjutkan 58,5 ditambah 9 dikali, ini kita tambahkan terlebih dahulu 24 tambah 41 itu 45. Lalu kita lanjutkan modus sama dengan 58,5 ditambah ini kita bagikan. Kita bagi
Ini jika kita bagi 24 dibagi 25 itu hasilnya sama dengan 0,53. Maka kita akan melanjutkannya. 58,5 ditambah 9 dikali 0,53 itu berapa? Maaf, di sini 0,53. Lalu kita buat modus sama dengan 58,5 ditambah 4,8. Jika kita tambahkan di sini bisa kita tambahkan ya, 58,5 ditambah 4,8. Kita nambahkannya seperti ini. Kita harus mensejajarkan koma. Di sini 3 1 9 9 tambah 4 13. Kita buat koma di sini 3, di sini 1 6. Didapatlah 58,5 ditambah 4,8 itu 63,3. Maka kita dapatkan hasilnya modus sama dengan 63,3. Jika kita bulatkan di sini angka 3 kurang dari angka 5, maka akan dibulatkan ke bawah, jadinya 63. Baiklah, di sini sudah kita dapatkan modus. Jadi modus sama dengan 63. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.